Suara saya kedengaran, Sensei? Kedengaran? Oke, oke. Ya. Ini kita pakai Google Meet karena saya sendiri tidak punya akses Zoom Premium, Gus. Jadi pakai Google Meet. Google Meet enak aja, Pak. Sama aja. Ya, ini kita mungkin tunggu. Ya, kita tunggu mungkin 2-3 menit lagi sebelum kita mulai. Yang kemarin pare-pare ya, Sensei? Ya, pare-pare. Iya, ini teman-teman Universitas Muhammadiyah Sinjai baru saja dapat SK universitasnya. Jadi salah satu provinsi di luar Jawa yang universitasnya terbanyak mungkin Sulawesi Selatan, ada 6. Iya. Selamat. Makassar, Bulukumba, Pare-Pare. Di tempatnya Pak Zul juga mulai itu berproses STKIP Muhammadiyah Nrekang mau menjadi Universitas Muhammadiyah Nrekang. Iya, betul. Antara proses. Ya. Jadi universitas. Apalagi kapan itu saya baca di koran kalau Bupati Nrekang memberikan support dana hibah ke STKIP sehingga ini prosesnya menjadi lebih cepat. Iya, ini kemarin bantuannya gedung itu sudah jadi gedungnya, Prof. Sudah jadi gedungnya. Ya, mungkin SK-nya menyusul karena yang saya terakhir pantau itu Universitas Muhammadiyah Sinjai, alhamdulillah sudah keluar SK-nya. Ya, kita mulai Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudari, alhamdulillah wa syukrilillah kita berada di penghujung Ramadan dan selama Ramadan kita sangat intensif sekali membaca ayat-ayat qauliyah. Ya, kita mulai Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengundang Sensei, bapak-bapak dan saudara-saudari, alhamdulillah wa syukrilillah sudah sepertinya kita harus melanjutkan tidak berhenti dengan ayat-ayat kauniyah tapi juga ayat-ayat qauliyah. Dan saya dulu itu termasuk orang yang tidak suka dengan pelajaran fisika, mungkin karena saya yang lambat memahami. Tapi setelah bertemu Sensei di Sorong, di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, kok saya menyesal kenapa justru tidak mengambil jurusan fisika. Ya, akhirnya saya sekarang mulai sedikit membaca, mengikuti kuliah-kuliah ayat semesta dan mulai menggalang dukungan jikalau suatu saat boleh setelah Tebu Ireng, setelah Sragen, mudah-mudahan di Makassar, di Sulawesi Selatan atau di timur Indonesia ada juga Trend Science. Ya, terima kasih Sensei sudah bergabung dengan kita. Sepenuhnya saya serahkan ke Sensei. Kita mulai dengan pemaparan. Setelah itu mungkin ada waktu untuk dialog. Silakan Sensei. Terima kasih bersedia untuk bergabung dengan kita semua. Diawali dulu dengan basmalah. Ya, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya mau pakai
PPT sekarang memasukkan sebentar. Memasukkan PPT-nya ini kalau pakai Google Meet saya harus cari-cari nih. Mana tombolnya nih? Di situ Sensei ada present. Present. Iya, nanti pilih iya. nanti pilih jendela baru. Iya. Ya. Baik. Sudah masuk ya? Iya, masuk. Langsung Ya. terlihat. Baik, alhamdulillah. Jadi setelah tadi ngaji ayat-ayat kauliyah, kita lanjut ngaji ayat-ayat kauniyah. Alhamdulillah kalau presentasi saya di Sorong tadi membuat terus inspirasi ya. Baik, jadi kita akan simak alam menurut Al-Quran. Nanti akan saya jelaskan sebabnya mengapa begitu. Secara empirik data kita memperlihatkan bahwa lapangan itu tidak sesuai dengan jargon yang saya resapi sejak kecil. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tetapi data di lapangan itu justru memperlihatkan sebaliknya. Nah, saya akan berangkat dari yang belakangan ya. Sampai saya mahasiswa itu saya hanya tahu ilmuwan dari dunia Islam yang memenangkan hadiah Nobel itu hanya Profesor Abdus Salam dari Pakistan ya. Nah, baru kemudian belakangan ini tambah ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Ahmad Zuhail, pemenang Nobel Kimia tahun 99. Ini berasal dari Mesir. Kemudian Maryam Mirzaghani, ini meraih medal Fields yang setara Nobel dalam bidang matematika. Ini dari Iran ya, 2014. Kemudian Aziz Shankar itu memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kimia seperti halnya Zuhail itu tahun 2015. Yang menarik adalah fakta bahwa keempat ilmuwan pemenang Nobel dan yang setara ini itu sejak lulus S2 ya, jadi menempuh studi S3-nya dan kemudian menetap di luar negeri ya. Kecuali Salam ya, 3 ilmuwan yang lain ini menetap di Amerika bahkan sampai hari ini, sedangkan Salam itu tinggal di Inggris dan kemudian di Italia ya. Itu. Nah, pertanyaannya, mengapa ilmuwan top ini mendapatkan hadiah Nobel ya setelah hijrah dari negara masing-masing? Apakah di dunia Islam, di negara-negara Muslim itu tidak memungkinkan seorang untuk menjadi ilmuwan hebat, begitu ya, sampai katakanlah memenangkan hadiah Nobel? Nah, itu pertanyaan sederhananya. Nah, memang ini kalau kita kemudian lihat realitas bangsa kita, ya, ini kan kita ini seringkali memperlihatkan tindakan pola hidup yang anti ilmu pengetahuan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah potret ya di sekitar Masjid Nabawi. Jadi siapapun yang sudah pernah umroh atau haji itu akan
familiar dengan gambar ini, ya, lingkungan yang relatif kumuh begitu. Nah, 1/5 penduduk bumi itu Muslim, tapi labelnya itu yang nggak enak, ya, miskin, bodoh, dan terbelakang. Gitu. Sedangkan pemerintahnya itu cenderung anti ilmu pengetahuan. Itu bisa dilihat dari anggaran penelitian yang disediakan. Nah, 5 sampai 7 negara Muslim, ya, kalau anggaran penelitiannya dikumpulkan itu setara dengan anggaran penelitian satu negara kecil di Eropa atau Korea, ya, apalagi Jepang. Nah, itu. Nah, kemudian sebagai semacam alternatifnya, umat ini hidupnya itu berorientasi pada fikih dan esoteris, ya, ke sufi-sufian. Jadi artinya Islam sudah direduksi sedemikian rupa sehingga Islam itu, ya, seolah-olah hanya fikih, ya, dan persoalan tasawuf, ya, itu. Nah, padahal fakta empirik mengatakan bahwa bangsa yang maju adalah mereka yang menguasai sains fundamental. Gitu. Jadi itu. Nah, kalau tadi potret di sekitar Masjid Nabawi, ya, ini potret masyarakat kita, ya. Tuh, ini sangat relevan, apalagi menjelang Hari Raya ini, ya, meskipun sudah dilarang, tapi PSBB dilonggarkan, akhirnya masyarakat semburat, jalanan pun macet, ya, itu. Dan bisa kita duga korban COVID-19 itu akan meningkat, ya, karena kerumunan terjadi di mana-mana, begitu. Nah, yang bikin kita jengkel itu bukan macetnya. Kalau saya jengkel itu bukan karena macetnya, ya, tetapi semua merek motor itu bernama asing, ya, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, gitu, ya, itu. Dan kita tahu ini adalah nama-nama Jepang. Jadi artinya motor itu adalah produk Jepang. Kita lihat 2013-2014, hampir 8 juta unit motor terjual, ya, dalam 1 tahunnya di negara kita. Nah, kalau kita lihat data lebih lanjut, ya, sejak nah ini, ya, sejak 2005 sampai 2017 itu di negara kita terjual hampir 83 juta unit motor. Jadi angka yang sangat besar ini. Rasanya nggak ada negara lain yang penjualannya sebesar di kita ini, ya. Tapi lagi-lagi sayangnya motor ini bukan industri kita, bukan buatan kita, ya. Jadi kita hanya pekerjaannya aja, kita hanya buruhnya aja, kita hanya jadi kulinya aja, begitu. Nah, demikian juga dengan mobil. Mereknya, ya, serupa, gitu. Ada 100.000 unit mobil per bulan terjual di negara kita. Nah, karena ini adalah produksi perusahaan asing, maka tentu keuntungan terbesarnya dibawa oleh negara bersangkutan, ya. Kita hanya dapat kecil saja, gitu. Dan kita pun juga nggak punya kebanggaan, begitu. Jadi ini bukan karya dari insinyur-insinyur alumni ITB, alumni ITS, ITERA, ITK, ya, insinyur UI, UGM. Jadi kalau begitu insinyur-insinyur kita dikemanakan? Kemampuannya diapakan? Ngapain kita susah-susah mendidik mereka? Gitu, ya. Itu kan sama saja dengan kita susah-susah mendidik, ya, ternyata hanya untuk menjadi kuli, menjadi buruh perusahaan asing, kan begitu, ya. Nah, jadi itulah sesuatu yang perlu kita pertanyakan, ya. Mudah-mudahan musim
COVID ini juga menyadarkan kita yang posisi kita ini sebagai bangsa kuli begitu. Terus kemampuan bangsa kita apa ini kalau begitu? Nah ini ya. Nah jadi ini asli made in Indonesia gitu. Nah kalau hanya ini yang kita buat, ngapain kita susah-susah kuliah tinggi-tinggi ya, ke Bandung lah, ke Jakarta lah, ke Surabaya begitu. Nah ini. Nah, jadi itu pertanyaan seriusnya. Nah, memang ya sebagian sarjana kita, sarjana filsafat menyebutkan bahwa penyebab kemunduran di kita itu adalah gempuran Al-Ghazali ya, melalui kitab Tahafutul Falasifahnya, ya, kerancuan para filsuf, ya, yang kemudian dari 20 persoalan yang ditulis itu 3 diantaranya sampai pada penyesatan kepada para filsuf, khususnya Ibnu Sina. Bahkan ketika Ibnu Rus melakukan pembelaan dengan menulis kitab ya, Tahafud at-Tafud, kekacauan di atas kekacauan, tapi kitab Ibnu Rus ini kalah pamor, kalah pengaruh ya, dan sampai hari ini dunia Islam ya itu seperti mengalami kemandekan dalam pemikiran ya. Itu di satu sisi ya. Kemudian di sisi lain karena persoalan pengembangan teknologi ya di dunia Islam itu tidak identik dengan persoalan kapital, tapi karena persoalan teologis, ya, saya coba cari apakah ada tafsir ya yang menggunakan pendekatan sains begitu. Nah, saya dapatkan yaitu tafsir Al-Jawahir karya Syekh Tontori Jawahari, guru besar di Universitas Kairo. Ya. Nah, yang menarik, menurut Syekh Jawahari Tontowi, di dalam mukadimahnya disebut bahwa di dalam Al-Quran itu ayat tentang alam, tentang sains jumlahnya 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ya, kalau ayat fikih itu hanya 150, ayat alam itu ada 750. Ya, tetapi para ulama hanya fokus pada pembahasan yang 150. Yang 750 itu dilewatkan, diabaikan gitu ya. Dan dampaknya cukup serius. Maka dunia Islam secara umum tidak mempunyai kemampuan teoritis maupun praksis dalam sains ya. Nah, maka saya melakukan penghitungan. Nah, setelah saya hitung 7 kali dengan seleksi ulang, saya mendapatkan 800 ayat, jadi 50 ayat lebih banyak ya. Jadi memang ini masalah bahasa begitu, jadi enggak strict begitu. Nah, kemudian ini tahun 2007 ya. Kemudian ini ya istilah-istilah yang ada di antaranya ya. Yang paling kanan itu adalah langit dan isinya, asama, al-qamar, ahillah, kaukabun, an-najmu, ya, asyamsu. Nah, kemudian yang sebelahnya itu tentang hewan, ya, binatang ternak, al-baqarah, kemudian sapi, ya, himar, al-fil, gajah, dubab itu adalah lalat, bawudah itu nyamuk dan seterusnya ya. Kemudian logam, zahabun, al-kitr, nuhas, al-mul, al-hadid, besi ya. Nah, kemudian an-nahar, lail, fajr itu waktu ya. Waktu yang terkait dengan kemunculan matahari, kemudian tanaman, nabatun, al-a'nab, an-nail, at-tin, az-zaitun ya.
Nah, kemudian alam, al-ard, ya, bumi, jabal, gunung, adhar, sungai, ya, bahar, laut, mauju, gelombang, full itu kapal, ya. Nah, setelah saya kirim ke penerbit, 2 bulan kemudian saya nemu buku, judulnya 160 ayat hukum Al-Quran, ya. Klop. Ya, jadi kalau begitu 800 ayat alam saya 5 kali, persis 5 kali ayat hukum versi buku tulisan Dr. Andes Fatur Rahman ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi begitu. Nah, 800 ayat alam itu ya. Isinya apa aja ya. Kemudian pola penyampaiannya bagaimana? Nah, itu. Nah, isinya itu prinsip tentang alam, lalu tentang alamnya itu sendiri, dan itu disampaikan secara eksplisit, implisit, dan simbolik. Ya. Contoh prinsip ini, sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Sunatullah nggak akan berubah. Ya, sunatullah itu telah berlaku sejak zaman lampau dan kamu nggak akan melihat perubahan itu. Jadi begini nih, ini ada kasus menarik nih ya. Tuh. Jadi di masyarakat kita itu ya, pandangan atau pola berpikirnya itu seringkali rancu gitu ya. Jadi contoh begini, kasus aktual ya, hilal sore tadi. Ya. Nah, astronomi yang ilmunya itu sudah fix, ya, itu prediksinya itu sudah amat sangat akurat. Itu menyebutkan ya, bahwa tanggal 22 Mei ya, itu belum konjungsi di Indonesia. Ya, jadi konjungsinya itu baru besok Sabtu jam 00.40 gitu. Jadi dengan demikian maka hilal tidak mungkin dilihat gitu. Ya, begitu. Wong berakhir aja belum, apalagi mau melihat hilal awal bulannya, nggak mungkin itu, gitu loh ya. Tapi orang kita mengatakan, loh kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menahan. Nah, ini lupa, nggak ngaji ayat ini, gitu loh. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Ketentuan konjungsi dan lain-lain itu sudah berlangsung sejak zaman lampau dan kalian nggak akan melihat perubahan. Konjungsi aja belum terjadi kok kalian berharap melihat hilal al bulan, itu konyol. Nah, gitu loh ya. Kemudian menggunakan ungkapan insya Allah kalau Allah menghendaki, ini jahil. Ya, itu menganggap Tuhan mencela-mencela. Nah, gitu loh ya. Nah, ini. Nah, dan sekaligus ini jadi anti ilmu pengetahuan begitu. Ya, seolah-olah kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu ilmunya gitu. Nah, ini ya. Ini terhadap kasus yang paling aktual ya, hilal yang istilahnya mau dicari sore ini tadi gitu. Jadi konjungsi aja belum gitu loh. Ya, konjungsi belum kok kita mau mencari hilal gitu. Jadi ya impossible lah begitu. Nah, jadi begitu. Nah, itu. Nah, kemudian prinsip yang lain, wa ma khalaqna sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan yang di antara keduanya itu dengan main-main. Ya, juga tidak dengan batil. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Ya, tidak main-main, tidak batil, tetapi dengan hak, dengan tujuan. Nah, ya. Jadi ciptaan ini dibuat sedemikian rupa, tidak dengan main-main sehingga kemudian tidak kacau, tidak acak.
Itu ya, juga tidak sia-sia. Berarti ada semacam arah, gitu. Ada tujuan. Gitu. Nah, itu yang kalau Aristoteles dulu yang disebut dengan sekarang menjadi semacam prinsip teleologis, gitu ya. Jadi alam punya tujuan, gitu ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang air itu dari pegunungan turun, ya turun, akhirnya sampailah ke laut. Itu tidak pernah terjadi air naik dari laut, ya kemudian nyari kampung masuk, lalu nyari dataran tinggi, lalu menuju gunung, gitu. Nah, itu tidak terjadi. Jadi polanya seperti itu, nah, ya. Dan itu sudah sunatullah, gitu. Nah, sunatullah pun juga terjadi pada penciptaan manusia, ya, gitu. Nah, bahkan posisi relatif matahari, bulan, dan bumi itu bisa dihitung dengan amat sangat akurat, gitu. Ya, sehingga sebenarnya kita tahu, makanya tadi ya pada saat sidang isbat, Prof. Thomas Jamaluddin mengatakan sampai tahun depan itu kita akan bersama, memang awal Ramadannya sama, Idul Fitrinya sama, Idul Hijjahnya sama. Itu bukan karena menteri agamanya, tetapi karena hitung-hitungan kita seperti itu, gitu loh ya. Nah, baru kemudian 2 tahun berikutnya akan beda, ya seperti itu. Gitu. Mengapa? Udah tahu beda, ya karena sama-sama udah menghitung, gitu loh. Jadi nggak usah karena sudah sama-sama menghitung dan kriterianya beda, makanya udah tahu kalau akan sama, begitu. Jadi sebenarnya Departemen Agama kata petoda hitungnya itu, metode efemeris itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sebenarnya Departemen Agama itu juga tahu, ya Idul Fitri 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang itu udah tahu sebenarnya, gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentang prinsip, sekarang tentang isi alam itu sendiri. Karena manusia itu tinggal di daratan, hanya 1-2 yang pergi ke laut, dan itu pun juga umumnya nggak sampai di tengah. Maka kemudian Al-Quran merasa perlu, gitu ya, untuk memberi informasi. Mahrajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi 2 laut itu ketemu, ya. Itu. Nah, mestinya ilmuwan muslim itu segera melakukan penelitian. Kok bisa begitu? Ada faktor apanya ini sehingga kemudian 2 laut ini nggak ketemu? Nah, apakah ikan di dalamnya juga nggak bisa saling nyebrang? Nanti jawabannya harus riset. Ya, ini bukan lagi tafsir ini, tapi ayat ini mestinya menuntun kita untuk melakukan riset. Berarti kita harus punya ilmuwan yang cukup. Jangan jadi politisi semua, gitu loh. Jangan jadi makelar semua. Udah sekolah tinggi-tinggi jadi kuli. Nah ini kan, gitu loh. Gimana sumber daya alam kita mau kita kelola? Masa kita serahkan ke orang asing semua, gitu ya? Nah, gitu. Nah, kemudian pola penyampaian. Ini pola penyampaian yang eksplisit, ya. Kita lihat, nah, di mana eksplisitnya? Yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perutnya, ya, perut lebah itu, syarabun muhtalifun, minuman yang berwarna-warni yang kandungannya itu bisa berfungsi untuk obat. Nah, ini eksplisit. Ya, minuman yang keluar dari perut lebah. Apa itu? Madu. Udah nggak ada perdebatan, nggak usah mengundang ulama-ulama dari Gontor, dari Al-Azhar, ya, untuk memahami ayat ini. Udah clear, gamblang, gitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, ada berapa jenis lebah di hutan Makassar? Masih ada hutan nggak? Gitu? Kalau masih ada hutan, teliti ada berapa jenis lebah di hutan Makassar. Dan apakah kandungan setiap lebah itu beda? Kalau beda, bedanya apa?
khasiatnya apa, untuk penyakit apa, teliti jawabannya. Ya, lagi-lagi ini bukan tafsir lagi, tapi ide untuk penelitian. Nah, begitu, ya. Nah, implisit wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu kira gunung itu diam. Wa hiya tamurru, enggak, dia itu berjalan marra sahab, seperti jalannya awan. Coba, percaya enggak ini? Ya percaya karena Quran yang ngomong. Kalau nggak percaya jadi kafir nanti ya. Seandainya ada ayat yang boleh nggak kita percaya, rasanya ayat ini yang nggak kita percaya. Bagaimana mungkin Quran mengatakan gunung itu berjalan, watasirul jibalu sairan. Ya, coba di daerah Makassar situ ada gunung apa? Tanya pada kakek kita. Ya, sejak kakek kita masih kecil, gunung itu di mana? Ya di situ itu nggak berubah kan? Tapi kenapa Quran itu mengatakan bahkan kemudian didahului dengan ngoreksi kita gitu. Ya. Nah, jadi ini mungkin satu ingin mengatakan bahwa apa namanya? Indra kita ya itu seringkali salah gitu loh ya. Tuh. Jadi perlu fuad intelek. Nah, begitu. Jadi untuk hal-hal tentu indera kita itu menjadi sangat terbatas gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian simbolik Surah Yasin 40, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mendahului bulan. Menyusul bulan, ya. Dan tidak mungkin malam itu mencapai mendahului ya bulan. Wa kullun fi falakin. Nah, intinya ada di sini ya, kullun fi falakin. Kullun fi falakin ini kalau kita predeli itu formasinya akan simetri ya. Itu jadi huruf depan belakangnya kaf, setelah dan sebelum kaf lam, sebelum dan setelah lam itu fa, lalu di antaranya adalah ya, simetri. Nah, mestinya kita terinspirasi. Kullun fi falakin, semua di orbit. Nah, berarti orbitnya simetri. Nah, gitu loh ya. Bikin astronom muslim itu gagasan yang terinspirasi dari wahyu. Gitu loh. Karena astronom-astronom itu kan nggak ada yang pergi keluar angkasa. Nggak ada. Nah, kita sama-sama nggak pergi keluar angkasa, kita juga punya panduan, yaitu wahyu, kitab suci, begitu loh, ya. Nah, begitu. Akal ada 49 kata akal di dalam Al-Quran, semua dalam bentuk kata kerja. Hanya satu yang kata kerja lampau, 48-nya kata kerja sedang, fi'il mudhari', 22 dengan dhamir hum, ya'qilun, 24 dengan dhamir antum, ta'qilun. Kalau dengan dhamir antum, berarti saat kita ngaji, suara kita itu ibarat suara Al-Quran yang memberi pesan kepada kita. Ya, pesannya itu tentang iman, moralitas, yang mengabaikan diberi peringatan, hanya fenomena malam, pergantian malam siang, dan proses kelahiran dan kematian yang disinggung oleh ayat dengan redaksional ta'qilun. Nah, tapi yang penting, bahasa Arab, ya, itu dinaskan menggunakan redaksional ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi sungguh kami turunkan, sungguh kami jadikan Quran berbahasa Arab supaya kalian pikirkan. Jadi ini Quran sudah langsung merintah kepada kita, pikirkan. Jadi mestinya bahasa Arab itu menjadi hal yang wajib di kita, ya. Atau setidak-tidaknya diprioritaskanlah dalam lembaga pendidikan kita. Nah, sayangnya bahasa Arabnya nggak ada, justru bahasa Inggrisnya. Meskipun itu penting, ya, tetapi kenapa kita harus mengabaikan bahasa Arabnya? Nah, ini yang perlu harus kita kritisi ini ya. Karena salah satu cara menjauhkan umat Islam itu adalah jauhkan dari kitab sucinya. Dan cara menjauhkan orang Islam dari kitab sucinya adalah buat umat Islam nggak paham bahasa Arab. Sehingga meskipun rajin baca Quran, tapi kemudian nggak tahu artinya, ya udah nggak dapat gagasan dari situ.
Nah, ini tolong dicamkan ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau yakilun yang 22 itu berarti berbicara pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa saja kita, bisa saja kita bukan, ya. Nah, 8 ayat di antaranya itu berbicara tentang fenomena alam. Kilat, bumi, bulan, matahari, bagian bumi yang ini datar, tinggi, kemudian bagus untuk mentimut, bagus untuk lemon, dan seterusnya. Kapal laut, minuman anggur, arah angin. Ya. Nah, ini ya kaitannya dengan bahasa Arab. Diturunkannya hujan, ya, itu menggunakan 5 redaksional yang berbeda Al-Quran. Ya. Apakah ini hanya sekedar permainan kata-kata, keindahan bahasa Arab? Saya meyakini bukan. Pasti dengan penggunaan kata-kata yang beda, itu juga ada pola atau fenomena alam yang berbeda. Nah, untuk menjawab ini, maka caranya adalah riset. Gitu loh ya. Gitu. Jadi ini saya bicara bukan lagi tafsir ini, tapi riset. Mestinya ini memberi inspirasi kepada ahli meteorologi muslim untuk melakukan riset. Apa mana anzala dan nazala? Apa mana anzalna dan nazalna? Karena semua fi'il ini adalah lampau, fi'il madi. Sedangkan wa yunazzilu itu adalah fi'il mudhari'. Ya, tentang hujan yang akan dan sedang berlangsung. Begitu loh. Ya, tuh. Nah, singkat cerita, mestinya Quran itu bisa menjadi epistemologi, sumber inspirasi bagi kita untuk membangun teori. Nah, begitu ya. Nah, caranya adalah suatu ayat diberi pertanyaan kritis, logis, dan kemudian diberi jawaban sementara, dan jawaban itu kita jadikan hipotesa. Lalu dari hipotesa itu kita buat penelitian, eksperimentasi, lalu konseptualisasi, gitu ya. Nah, semua sudah saya tulis dalam 3 buku saya. Ada 2 naskah yang sedang saya siapkan, tapi belum jadi juga ya. Karena memang penulis itu harus duduk anteng, tapi kalau sudah terlalu sering keluar undangan atau macam-macam, enggak, susah udah nulis buku itu ya. Jadi memang penulis itu harus lebih banyak duduk sebenarnya ya, daripada jalan-jalan begitu. Nah, ini curhat aja nih. Nah, contoh ya. Nih, gambar apa ini? Gambar botol dan gambar saset ya. Mau apa nih? Nah, coba kita lihat surat Ad-Dahr Al-Insan, surat ke-76 ayat 17. Wa yusqana fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya. Jadi mereka nanti di dalamnya, di dalam surga maksudnya, ka'san kana mizajuha zanjabila. Jadi akan diberi secangkir ya, cup of, ya, jadi cup of coffee. Jadi secangkir minuman campur jahe. Nah, gitu loh ya. Jadi penghuni surga itu ternyata diberi minuman surga. Ini kata Quran nih. Ya. Nah, tentu pertanyaannya, ya, ini karena yang saya bicara di depan aktivis HM ini, ya, aktivis ICM ini, gitu. Jadi mikirnya harus lanjut ini sudah, gitu. Pertanyaan, kenapa minuman yang dipilih bagi para penghuni surga itu kok minuman campur jahe? Kenapa kok bukan jus sirsat misalkan? Kenapa kok bukan es degan, es kelapa muda? Itu kan jauh lebih seger. Atau jus apokat, fruity, lemon tea, cappuccino misalkan. Nah, faktanya Allah telah menetapkan jahe sebagai minuman para penghuni surga. Kalau seseorang sudah dipilih, ya, seorang guru memilih murid untuk ikut olimpiade fisika, berarti murid itu kita pastikan dia adalah murid yang paling pinter dalam fisika, bukan yang paling haha, gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau begitu, apa kelebihan jahe sehingga Allah memilih menjadi minuman penghuni surga? Setelah itu riset apa? Keluarga jahe, kunyit, kencur, ya,
temulawak, temu ireng, dan seterusnya itu, empon-empon itu loh ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, surah An-Naml ayat 18. Nah ini bercerita tentang Nabi Sulaiman yang sampai di lembah semut. Ya, kemudian Nabi Sulaiman mendengar ya seekor semut yang berkata. Gitu. Menariknya ada 4 kata semut. Judulnya surat An-Naml, kemudian Wadin Naml, lembah semut, Qalat Namla, berkata seekor semut, gitu ya. Berkata semut, kemudian An-Naml, ya ayuhan Naml. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kok Namlah ketiga itu, kenapa kok nggak dibuat Naml juga? Kan mudah bagi Allah sebenarnya, tapi Allah memilih ini, gitu loh ya. Dan itu tidak diubah oleh Allah sampai hari ini, gitu. Dalam artian kita maksudnya nanti semutnya itu akan seperti itu sejak lampau, ya. Tuh, dan ini kan merekam peristiwa pada zaman Nabi Sulaiman, begitu loh. Nah, apakah Tuhan iseng? Tentu tidak. Nah, karena tadi ciptaan itu tidak dengan main-main, tidak sia-sia, tapi dengan hak. Nah, sekarang kita telah Namlah. Namlah itu adalah namlun ditambah tak marbutoh. Tak marbutoh itu adalah tanda untuk isim mu'annas. Ya. Jadi ini adalah Jadi contoh jamil tambah tak marbutoh menjadi jamilah. Tuh, jamil itu tampan, jamilah itu cantik. Ustadz itu Pak Guru, tambah tak marbutoh menjadi ustadzah, Bu Guru. Muslim itu pria beragama Islam. Muslimah itu perempuan beragama Islam, gitu loh. Jadi kalau begitu tak marbutoh adalah semut betina. Nah, begitu. Nah, terus sebutnya sedang apa? Sedang teriak. Karena ya di ayat ini digunakan kata ya. Ya itu adalah harf nida. Ya, kata seru. Wahai, begitu. Jadi semut ini sedang menyeru. Terus apa seruannya? Udhulu. Nah, udhulu itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah, gitu. Jadi kalau begitu, jadi semutnya bilang begini, wahai para semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Ya, karena supaya kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sungguh mereka tidak tahu kalau kalian berada di sini. Nah, begitu ya. Dok. Jadi semut ini sedang apa? Sedang memberi komando, memberi instruksi. Siapa yang biasa memberi instruksi? Pemimpin. Jadi kalau betina, pemimpin, enaknya kita maknanya apa? Yang pas adalah ratu. Nah, gitu loh ya. Nah, tetapi karena ratu tidak muncul eksplisit Malikatun Naml dalam teks ayat ini, maka ratu semut itu kita jadikan hipotesa. Lalu kita buat proposal penelitian, apakah benar komunitas semut dipimpin oleh seekor ratu. Lalu kita buat penelitian, karena faktanya semut itu kecil, bajunya kecil, CD-nya kecil, apalagi isi CD-nya. Tengok-tengok kita nggak tahu isi CD-nya, gitu loh, sehingga kita nggak tahu jenis kelaminnya. Maka buat metodologi penelitian, metodologi untuk metode untuk menentukan kelamin semut. Nah, itu loh, ya. Nah, itu riset pertama. Riset kedua adalah mengapa kok semut? Kita yakin di situ banyak hewan yang lain, orong-orong, ya, kecoa, tengu, kunang-kunang, undur-undur. Tapi kenapa Allah tidak memilih nama surat ini menjadi surat al-orong-orong atau surat al-kecoa? Faktanya Allah telah memilih semut sebagai nama surat, berarti semut itu punya kelebihan dibanding hewan-hewan lain yang notabene tidak dipilih. Apa kelebihan semut? Jawabannya harus riset, bukan lagi tafsir. Ya. Nah, disinilah ya, saya ingin mengangkat Quran itu sebagai
basis konstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya beri contoh kasus terakhir ya, ini dalam teknologi. Coba perhatikan dengan seksama dua ayat ini. Apa bedanya? Ya. Sama-sama sahharalakum. Ada kata bahr, ada kata ful. Nah, bedanya ya di sini al-bahr itu sebagai maf'ul. Tuh. Nah, ya. Fulkunya, nah ini ya di sini kedua fulkunya yang maf'ul gitu. Objek maksud saya. Ya. Jadi yang pertama, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulku fihi bi amrihi. Jadi Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar berjalan kapal di dalamnya dengan perintahnya. Ya. Maknanya sebenarnya sama ini. Yang kedua, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Dan ditundukkan, dia menundukkan untukmu kapal supaya bisa berjalan di laut dengan perintahnya. Jadi sebenarnya isinya sama gitu ya, tapi redaksional beda. Dan saya tidak menerima ini sedemikian sederhananya, hanya dengan menganggap ini hanya sekedar permainan kata-kata, keindahan bahasa Arab. Saya tidak seperti itu. Tapi ini mestinya mempunyai makna dari sisi teknologinya. Gitu loh ya. Nah, di antaranya begini. Ini gambar perahu terbuat dari kayu. Ya. Wasna fulka bi ayuna wa wahyina, ini perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di bawah pengawasan dan di bawah pengajaran kami. Wa wahyina, jadi kami wahyukan. Jadi maksudnya diajari langsung gitu. Wa yasna fulka. Jadi maka kemudian Nabi Nuh pun membuat kapal ya dari kayu. Nah, sifat dasar kayu itu terapung di air. Tuh. Ya. Maka wasahhara lakumul bahroh. Jadi ditundukkan lautnya ya sedemikian rupa sehingga kemudian ya kayu yang sudah di format kapal ini bisa berjalan sedemikian rupa. Nah, gitu ya. Jadi yang ditundukkan ini adalah lautnya ya. Tuh. Nah, kalau sekarang yang ditundukkan kapalnya bagaimana? Gambar apa ini? Paku. Logam ini. Nah, besi ya. Coba apa sifat dasar paku kalau dilempar ke air? Tenggelam. Ya. Tenggelam. Wasahhara lakumul fulka, maka kami tundukkan kapal. Tuh, supaya apa? Supaya bisa berjalan. Tidak berjalan itu berarti apa? Tidak tenggelam. Jadi besi ini, gitu loh ya. Ini terbuat dari logam. Ini sangat berat, tapi tidak tenggelam. Ditundukkan oleh Allah. Supaya apa? Bisa berjalan di lautan. Jadi kalau yang pertama tadi cerita tentang perahu, ya, kapal yang terbuat dari kayu, ini terbuat dari logam. Itulah bedanya dua ayat yang dibedakan oleh pembalikan urut-urutan kapal dan laut. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Ada beberapa PPT, tapi itu nanti saya sampaikan barangkali kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sensei. Demikian beberapa pemaparan terkait dengan bagaimana kita meneruskan tidak lagi hanya ayat-ayat qauliyah, tapi juga melanjutkannya dengan riset. Satu catatan saya, ya, bahwa dengan ayat-ayat semesta yang menjadi pesan-pesan Al-Quran, maka
tidak hanya cukup sampai pada tafsir, tetapi kita harus lanjut pada risetnya. Silakan kawan-kawan yang bergabung, boleh pakai mic, silahkan, atau mau mengetikkan di kolom chat juga boleh, silahkan. Ya, Ilham Borahimah, silakan mau pakai mic boleh, mau pakai chatnya juga boleh. Ya, terima kasih Kanda atas kesempatannya. Suara saya terdengar Kanda? Terdengar. Oh, ya. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Pertama, menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Kak Kanda tadi perihal bagaimana kita mendekati Al-Quran berdasarkan metode saintifik. Mungkin saya tidak akan lebih jauh bertanya tentang metode saintifiknya, cuman dari kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwasanya isyarat-isyarat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu secara kuantitas itu lebih banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau mungkin moral mungkin ya. Maka sebenarnya ada semacam kesimpulan atau hipotesa sementara dari saya bahwa yang selama ini kita yakini sebagai umat muslim bahwa Nabi itu diutus sebagai pembawa dan penyempurna akidah sekaligus syariat. Ini kan berkaitan dengan hukum. Itu yang selama ini diyakini oleh umat Islam. Sehingga ketika Nabi mengatakan kamu lebih tahu urusan duniamu, bisa jadi yang dianggap itu adalah isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Jadi bisakah saya mengatakan bahwa Nabi ini sebenarnya lebih utama dikatakan sebagai ilmuwan daripada dia sebagai pembawa penerus akidah begitu dan syariat? Karena paradigma kita selama ini mayoritas muslim kan Nabi itu hanya membawa agama, akidah, tapi ilmu pengetahuan itu kan bagian daripada urusan-urusan duniawi yang diserahkan kepada manusia secara umum begitu. Jadi apakah kemudian ungkapan Nabi itu harus diperluas fungsinya bahwa dia juga adalah penegak ilmu pengetahuan begitu? Saya rasa begitu dulu pertanyaan dan tanggapan dari saya. Terima kasih Kanda. Oke, terima kasih Ilham. Ada lagi satu orang ini Sensei, Pak Zul, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak narasumber, Pak Agus. Tadi di sesi awal ada hal yang menarik yang disampaikan terkait dengan ini sama diskusi diskusi yang pernah saya ikuti waktu tahun 2004. Itu narasumbernya adalah Prof. Kasim Matar. Di situ saya sempat bertanya ke Prof. Kasim, apakah memungkinkan ke depannya itu orang salat Jumat, khatibnya di Jakarta, makmumnya di Makassar. Ini konteksnya hampir sama dengan sekarang yang menggunakan media informasi. Terus beliau sampaikan bahwa boleh-boleh saja. Lanjut dari itu, saya tanya ke Prof. Kasim Matar saat itu, kira-kira apa andil ulama sehingga atau begini, apakah ulama masa dulu itu punya andil sehingga Islam dalam tanda petik itu terbelakang? Itu sama disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwa Imam Ghazali dalam tanda petik punya andil dalam hal itu sehingga sama dengan pernyataannya. Jadi maksud saya butuh stressing dari Pak Agus terkait dengan pernyataan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan saya ngajar di bidang teknik dan memang kajian-kajian terkait dengan saintis ini itu teman-teman di jurusan itu masih memiliki kesulitan
kesulitan karena basic ilmunya umum, kemudian itu ditarik untuk ada proses integrasi. Jadi maksudnya Pak Agus bisa memberikan kepada kami kalau ada referensi-referensi selain dari buku tulisan dari Pak Agus. Mungkin itu saja, Prof. Iya, terima kasih Pak Zul. Sensei ada dua yang bertanya, ada Ilham dan ada Pak Zul. Ilham lebih melihat kepada selama ini kita melihat sosok Nabi itu pada penerus akidah saja, penerus agama yang hanif dari Ibrahim. Sementara ternyata dalam banyak hal Rasul itu juga sebenarnya adalah bahagian dari aktivitas keilmuan. Itu pertanyaannya Ilham. Dari Pak Zul ada dua. Pertama bahwa apa yang kita alami hari ini tentu kurang lebihnya boleh jadi adalah kontribusi karena para ulama kita yang masyhur ataupun kemudian diperkenalkan sampai hari ini lebih banyak pada perdebatan teologi, perdebatan fikih dan sebagainya. Sementara kalau kita lihat sendiri di Masjid Cambridge di Inggris itu justru ilmuwan-ilmuwan Muslim menemukan banyak hal. Ya, itu dari Pak Zul. Yang terakhir adalah kira-kira dalam kaitan integrasi, ini nanti Sensei akan banyak memberikan uraian integrasi karena Amin Abdullah sudah menggagas integrasi keilmuan, tapi baru sampai pada pikiran-pikiran filsafatnya. Tapi kalau dengan Sensei, insya Allah nanti lebih di breakdown lagi, lebih teknis. Silakan Sensei. Baik, baik ya. Ya, jadi tentang Rasulullah SAW, ya. Itu memang innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak, begitu ya. Jadi itu ya akhlak itu yang kemudian dibenahi ya, karena hanya punya waktu katakanlah 23 tahun begitu. Jadi tidak sempat dalam waktu yang pendek itu kemudian Rasulullah sekaligus menjadi pelaksana atau ilmuwan dalam hal ini gitu ya. Makanya kemudian bahkan terkait dengan penentuan awal bulan saja ya, meskipun di luar Arab ya, Rasul sudah pernah dulu di masa mudanya sebagai pedagang sudah tahu bahwa di luar itu banyak ahli hisab sehingga tahu kapan awal bulan, tetapi Rasul sendiri kemudian beserta sahabatnya ya belum memahami ilmu hisab. Itu terkenal dengan ungkapannya inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub ya, as-sahruha kada wa hakada. Itu ya, makanya itu kemudian muncullah ru'yat. Karena apa? Karena memang ummi ya, tidak bisa hisab ya, tidak bisa menghisab begitu. Nah, jadi itu kalau kita dari sisi yang sederhana, tetapi itu sudah diantisipasi ya, karena memang fenomena matahari, bulan itu Al-Quran mengatakan itu bahkan bisa dihitung ya, menjadi dasar hitung-hitungan begitu. Bahkan di Yunani ketika zamannya Thales ya, abad ke-6 7 sebelum Masehi, dia sudah bisa memprediksi gerhana yang akan muncul di abad ke-5. Jadi 1 abad kemudian begitu loh. Jadi astronomi ini sudah berkembang sejak ribuan tahun gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi dalam waktu 2 tahun itu nggak cukup lah ya untuk dari Arab yang jahil itu kemudian para sahabat dan juga Rasul itu kemudian menjadi saintis, menjadi engineer. Makanya ketika perang Khandak, maka Salman lah yang dibuat untuk merancang itu, karena beliau tahu bahwa Salman punya punya pengetahuan tentang rekayasa parit gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita mau menafsirkan dengan mengambil spiritnya itu untuk ke sana, ya itu bisa-bisa saja, tapi itu agak-agak subjektif begitu. Nah, kemudian yang kedua, andil ulama ya tadi ya.
Jadi memang di kalangan para sarjana, sebagian sarjana ada yang katakanlah menuding bahwa tahafutul falasifah inilah starting point gitu ya, kita mengalami peluruan pemikiran ya, khususnya di lingkungan Sunni gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan itu kemudian memang dikuatkan dengan datangnya, kalau di Indonesia itu dengan datangnya kaum penjajah Belanda ya, yang mereka menyerang itu dengan pendekatan ilmu ini tadi. Kita tahu dalam sejarah Senok Hurgurin itu ya bukan Muslim, tapi kan belajar dulu tentang Islam di Mekah langsung. Ya, bukan untuk menjadi Muslim, tetapi untuk memahami dan mencari kelemahan yang ada dalam Islam. Misalkan kelemahan-kelemahan itu mengangkat hal-hal yang khilafiyah, gitu, sehingga kemudian antar umat ini terjadi cekcok. Jadi kalau sampai hari ini terjadi pertentangan yang hebat ya di bawah, kalau dalam bentuk ormas itu mungkin di antara Muhammadiyah dan NU, ya ini bisa kita pandang dari situ juga. Jadi yang justru yang kecil-kecil inilah kemudian yang diangkat. Gitu. Kalau ada perbedaan Idul Fitri, perbedaan Al-Ramadan, ini yang kemudian dibesar-besarkan. Nah, sehingga kemudian energi umat habis untuk hal-hal yang sepele. Nah, sementara produk-produk itu terus didatangkan dari luar gitu loh ya, kita nggak sempat mikir yang lebih besar dari itu gitu. Nah, kemudian teman-teman teknik kalau mau mencari referensi ya, selain ini, jadi buku-bukunya Zaglun Najjar gitu ya, Zaglun Najjar, dan kemudian sebentar bukunya Guesson itu yang ilmuwan Prancis itu ya, ya ahli fisika teori yang dari Prancis itu ya, Muslim yang tinggal di Prancis itu judulnya apa? Saya punya dua-duanya, yang edisi Inggris tapi di rumah ya. Ini saya di kantor di sekarang ini. Ya. Nah itu. Nah, jadi kalau referensi-referensi itu ya, nah kemudian ya referensi kalau dari sisi filosofis integrasi sains itu ya buku-buku yang ditulis oleh teman-teman dari INSIS ya itu. Nah, cuman kalau teman-teman INSIS memang pendekatannya itu filosofis ya, jadi seperti itu. Oke, begitu dulu dari pertanyaan yang dua tadi. Silakan. Ada lagi Sensei, masih dari Ilham, ada di kolom chat bahwa berkaitan dengan klaim sebagian orang bahwa yang menyebabkan kemunduran sains dalam Islam disebabkan salah satunya karena Imam Al-Ghazali. Padahal kalau kita lihat bahwa Imam Al-Ghazali juga dianggap sebagai inspirator para filosof mengembangkan metode Ishraqiyah, Suhrawardi dan sebagainya. Mohon responnya Sensei. Ya, jadi begini. Jadi dengan menyesatkan para filsuf gitu ya, maka kan filsafat ini kan kalau sekarang itu kan identik dengan sains gitu. Tapi dengan gempuran 3 persoalan dalam tahafutul falasifah itu ya, jadi tentang apa aja itu, tentang ilmu yang kuli, tentang alam yang baru atau qadim, baru atau qadim, kemudian melihat Tuhan di surga, di akhirat gitu kan. Nah, ini kan sampai pada penyesatan. Dan ternyata itu sampai sekarang kan ada sekelompok umat Islam yang antipati pada filsafat. Kan gitu. Ya, padahal kalau kita lihat pohon filsafat yang dibuat oleh katakanlah Aristoteles ya. Filsafat itu kan ada filsafat teoritis, praksis, produktif. Nah, filsafat yang sebenarnya dulu digempur oleh Al-Ghazali itu kan adalah filsafat teoritis yang tingkat tinggi, yaitu filsafat ketuhanan.
Tapi di situ ada filsafat menengah, ada filsafat rendah. Nah, tapi dengan gempuran filsafat di tingkat filsafat teoritis tingkat tinggi tadi ini, tapi ini kemudian filsafat secara keseluruhan yang istilahnya dibakar, dimatikan gitu loh. Nah, padahal filsafat itu identik dengan pemikiran kritis, ya, apalagi dengan sejalan dengan sains begitu. Nah, ini yang kemudian meruntuhkan, ya, spirit untuk masuk ke sains. Selain tadi orientalis dan juga orang-orang seperti Sunok Gurugurin itu yang kemudian memberi kita kesibukan dengan mengangkat perbedaan yang kecil-kecil sehingga kemudian kita lupa pada hal-hal yang lebih fundamental. Jadi begitu. Ya, saya Sensei, mungkin pertanyaan ringan ini. Kalau kita belajar fisika di TS itu apakah semudah ini penjelasannya? Berarti saya sangat mudah yang menjelaskannya. Saya orang ilmu sosial, lalu kemudian bisa mengikuti, bisa mencerna, karena ketika saya belajar tidak bisa mengikuti penjelasan itu. Lah pertanyaan saya, Sensei, apakah kalau saya ke ITS yang memang lambat memahami fisika, lalu apakah penjelasan para profesor di ITS itu seperti ini juga? Wah, kayaknya kalau yang ini sih itu sudah sangat bergantung kepada kemampuan ini ya masing-masing dosen ya gitu loh. Atau mungkin di trend science justru pembelajaran di trend science itu se-enjoy ini, Sensei? Ya, pertama memang ya di trend science ini, pertama trend science kan baru awal ya, baru berdiri, jadi memang ini semua sedang proses, kan guru-gurunya kita training nih, gitu loh. Jadi materi yang ada di trend science itu materi yang relatif baru, yang belum ada sarjana yang dididik untuk itu. Jadi belum ada guru-guru yang dididik untuk ngajar trend science, belum ada. Itu. Ya. Jadi guru fisikanya itu alumni katakanlah universitas negeri atau mana, itu kan nggak ada kemudian fisikanya itu bagaimana dikaitkan dengan konteks nas ini, misalkan dengan konteks arkanul iman ini bagaimana, itu kan nggak ada. Itu. Nah, demikian juga dengan yang ngajar bahasa Arab. Ya, ngajar bahasa Arab selama ini kan ya udah nahwu shorof itu aja. Tapi tadi kan saya beri contoh ketika kita menganalisa surat An-Naml, Qolat namlah, ya ayyuhan namlah, itu kan bermuara pada ratu semut. Ya, lalu bermuara pada riset dan seterusnya ini. Nah, maka guru-gurunya itu harus kita training dulu. Nah, gitu loh ya. Jadi di sini yang tadi disinggung bahwa integrasi atau islamisasi sains itu kami lakukan sudah dalam bentuk praksis. Nah, begitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ya memang nanti begitu sudah ideal di trend science ya harus enjoy, bahasa Arabnya jalan, bahasa Inggrisnya jalan. Nah, seperti itu. Tapi ini masih berproses ini ya. Itu. Ya, atau mungkin di tataran perguruan tinggi seperti itu cita-cita kita juga ya, Sensei, bahwa kan kenapa ya YEN menjadi UIN, karena kita ingin bahwa ketika sarjana UIN itu bicara dari aspek fisika atau arsitek dan sebagainya, maka ide-idenya itu kalau Universitas Islam Antarbangsa Malaysia menyebutnya wahyu yang memandu ilmu pengetahuan. Sebagaimana kalau saya boleh simpulkan dari buku Ayat-Ayat Semesta itu, Abdus Salam mendapatkan inspirasi sehingga bisa dapat Nobel dari Quran. Apakah kesimpulan saya kurang lebih begitu, Sensei, atau mohon dikoreksi? Betul. Jadi memang ketika IAIN itu berubah menjadi UIN ya, dengan membuka bidang-bidang non-Islamic Studies gitu kan. Nah, itu kan tentu ya, entah itu kemudian bidang barunya itu kedokteran atau fakultas saintek atau bahkan kemudian katakanlah ekonomi. Pertanyaan sederhananya adalah apa perbedaan sains misalkan kalau itu saintek ya, misalkan kimia atau fisika yang ada di UIN ya dibanding yang ada di UI.
Karena UIN itu Universitas Islam, sedangkan UI Universitas Indonesia, itu kan berbeda gitu kan ya. Kalau enggak nanti enggak ada bedanya nih UIN dengan UI. Itu ya. Lalu ngapain ada proyek kita di Muhammadiyah sendiri seperti apa, Sensei? Jadi fakultas-fakultas teknik, fakultas kedokteran di perguruan tinggi Muhammadiyah, apakah kira-kira kita ingin mengarahkannya seperti gaya UIN ini, adanya integrasi sains atau seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah kemarin setelah Pare-Pare itu kan UHAMKA. Ya, UHAMKA itu saya usulkan memang. Jadi untuk PTM ya, saya berpandangan begini, PTM kan tentu punya kebijakan yang spesifik ya, yang katakanlah punya keleluasaan dibanding katakanlah yang PTN maupun PTAIN kan gitu ya. Jadi menurut saya beberapa malam yang lalu saya sampaikan Scopus itu penting ya. Tapi bagi saya itu ada sesuatu yang lebih penting lagi ya, yang belum disentuh, yaitu bagaimana katakanlah PTM itu masuk ya ke riset. Misalkan tadi saya bahas tentang jahe ya. Itu. Jadi nama-nama tanaman, nama-nama logam yang disebut oleh Al-Qur'an. Itu. Masuk riset ke situ. Itu. Saya ceritakan tentang strategi Wardah Kosmetik. Nah, itu kan industri kosmetik yang punya Muslim ya. Ya. Nah, dia dulu ketika masih kecil itu tidak head to head ya, ngadepi Viva Kosmetik. Nggak level gitu kan. Maksudnya kelasnya terlalu jauh kan untuk dihadapi gitu. Maka kemudian Wardah Kosmetik itu mengambil mangsa pasar yang tidak diambil oleh Viva. Siapa itu? Muslimah. Nah, itu loh ya. Karena Muslimah kan bagian juga kan pengen kosmetik yang katakanlah ya, ada embel-embel atau label halalnya kan begitu. Masuk di sini. Sehingga kemudian nggak punya saingan. Nah, nggak punya saingan, berkembang, sekarang udah sangat besar. Nah, mestinya PTM itu juga begitu. Nah, gitu loh ya. 800 ayat ini, ya, minimum sekarang, mata kuliah agamanya itu masuk ini. Materi-materi ayat semesta, masuk dulu. Karena, pola berpikirnya harus kita bangun dulu, mindsetnya ini. Gitu. Nah, baru kemudian nanti, tahap berikutnya, itu riset. Ya, riset. Oh, ini dibiayai sendiri ya. PTM kan punya dana untuk itu. Nah, gitu loh ya. Nah, yang sampai hari ini PTN itu masih agak susah untuk masuk jauh ke sana gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, mungkin saya yang langkah kecil saja, Sensei, karena kan saya itu dosen bahasa Arab. Jadi saya mulai setelah perjumpaan pertama di Sorong itu, saya memulai justru bahasa Arab, bukan lagi bahasa Arab komunikatif, tapi bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi kan mereka hanya 2 kali nih, kalau seperti di IAIN Sorong itu, hanya bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, daripada mereka belajar bahasa Arab, anta, ana, dan sebagainya, yang tidak bisa digunakan untuk keperluan bercakap pada saatnya, tidak mungkin menggunakan gaya gontor, maka kemudian saya memutuskan, ijtihad, saya pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Minimal mengenalkan metode Hikari itu, terus contoh-contohnya daripada kalau menggunakan fi'lul madi qama zaidun selalu zaid, ya mending langsung ambil ke contoh Al-Qur'an. Tepat, exactly itu. Ya. Jadi kita harus mulai dari menjadikan bahasa Arab yang dipelajari itu bahasa Arab Al-Quran, pelan-pelan, lalu kemudian mengambil pesan-pesan komunikasi, karena saya mengajar di jurusan dakwah, lalu saya ambil tabayun, verifikasi dan sebagainya. Jadi minimal mungkin
setelah Idul Fitri ini mungkin kita perlu rutinkan bersama teman-teman PTM ini Sensei, kita diskusi bagaimana pola mengintegrasikan ya tadi yang kalau Amin Abdullah itu baru pada sampai diskusi tentang filsafatnya, mungkin kita lebih kepada diskusi praksisnya. Bagaimana mengawinkan ini. Karena yang bantu nyusun kurikulum di UIN itu saya. Iya. Ini ketua jurusannya arsitek ada di sini, Sensei. Mau di Malang, mau di Jogja, di Bandung itu saya yang bantu itu. Karena apa? Ya karena dosen-dosen sainsnya gitu ya, itu nggak tahu gimana mau nyambungkan, gitu loh. Sementara gagasan Prof. Amin Abdullah, Imam Suprayogo di Malang itu kan dipahami oleh mereka aja. Teman-teman teknik kan nggak paham itu, teman-teman sains kan nggak paham itu, gitu loh ya. Nah jadi saya yang terlibat menjembatani itu, bahkan kemudian bantu nyusun kurikulum. Bahkan kalau di Jogja itu format tugas akhir skripsi itu sampai ke situ. Nah, gitu loh. Oke, silakan kawan-kawan sekalian, masih ada pertanyaan, boleh pakai mic, boleh pakai chat. Kita masih punya waktu kurang lebih 12 menit terkait dengan ini. Tapi secara konsep ketika ingin memahami keseluruhan ini ada 2 buku yang diterbitkan oleh Mizan, ayat-ayat semesta itu. Silahkan, tersedia saya lihat di di beberapa platform digital yang menyebut merek. Saya lihat ada di Lazada, ada di Shopee. Silahkan, karena toko buku kita masih tertutup di situ. Atau boleh juga ada Gosen, kalau di Makassar itu toko buku Paradigma itu masih ada. Saya cek terakhir ada sekitar 7 ya ininya. Iya. Cuman tadi sudah menyusut jadi tinggal 3 ya. Bagi yang mau Gosen itu silahkan. Silakan kawan-kawan sekalian, ada pertanyaan, ada tanggapan ya, atau mungkin dari Pak Ihsan ada tambahan atau mungkin ada hal yang boleh disampaikan ya. Pak Ihsan ini dari YAIN Kendari, beliau mengajar filsafat ya di Usuluddin Adab dan Dakwah. Silakan Kak Ihsan. Atau teman-teman yang lain silahkan. Ada tambahan Pak Ade Yamin. Ini Pak Ade Yamin Sensei bergabung juga. Beliau baru menyelesaikan disertasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan masyarakat Muslim di suku Dani di Wamena. Ya silakan Pak Ade. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, saya tidak tahu mau ngomong apa ini ditodong sama Pak Prof WK ini, karena saya sebenarnya kan masih buta dengan temannya, terus tadi masuk di tengah-tengah. Tapi memang dari penjelasan yang paling ujung tadi saya tangkap, kita memang di PTIN itu seperti kehilangan epistemologi dalam kurikulum kita. Dan di kampus saya di IAIN ini, kalau saya baca penyebaran mata kuliah misalnya dari setiap semester ke semester berikutnya di prodi itu hampir nggak kita ketemu benang merah antar semester seperti apa, antar mata kuliah seperti apa. Bahkan di ujung itu mahasiswa, jangan kan mahasiswa, dosennya kebingungan misalnya. Sebenarnya lulusan prodi ini nanti gimana ya? Ada tadi, karena yang gampang seharusnya itu justru makin rumit kalau di teman-teman PTIN. Saya biasa memberi gambaran sama kawan-kawan. Saya ini kan dosen di IAIN, tapi latar belakang saya umum semua. Saya S1 antropologi, S2 antropologi, S3 politik Islam. Jadi tradisi di IAIN itu membuat kepala saya juga pusing sebenarnya. Jadi gambaran Prof tadi itu sebenarnya sangat membantu. Saya teringat kemarin pernyataan Prof Fajri Alatas yang dari Amerika itu, PTN itu seperti kehilangan epistemologi, kehilangan pijakan ketika menyusun sebuah kerangka untuk mencapai apa yang ingin dia tuju. Saya tidak ingin membandingkan dengan kampus lain ya. Saya hanya membayangkan tempat saya bekerja hari ini saja. Hampir tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan. Misalnya saya tanya, oke, kalau mata kuliah kita semester 1 misalnya
dari mata kuliah A sampai mata kuliah Z. Ada nggak yang bisa menjelaskan ke saya hubungan A, B, C sampai Z ini seperti apa? Karena ini mau kita ajarkan ke orang. Nah, rata-rata kan semuanya bilang, ini kan di Malang begini, ini di Jogja begini, ini di Jakarta gini. Jadi kita copy aja. Akhirnya waktu ngajar kebingungan. Itu karena nggak jelas arahnya kan. Mohon maaf ini saya ngelantur ke sana kemari karena disuruh bicara jadi saya ngomong aja. Bebas. Tetapi silakan Sensei. yang paling Kira-kira penting sebenarnya saya ingin bercerita soal Dhani Muslim itu memang unik, dan saya kira cara membaca seperti yang Prof lakukan itu tepat untuk Dhani Muslim. Saya kira itu yang penting yang mau disampaikan. Terima kasih. Silakan Sensei. Kira-kira kan YIN Jayapura, YIN Sorong ini juga punya cita-cita menjadi UIN. Kira-kira untuk menuju kepada integrasi sains, ya di samping tadi kemampuan bahasa Arab yang menjadi catatan, untuk meneruskan proyek Trend Science ini, seperti apa yang harus kami lakukan di perguruan tinggi? Betul. Iya, jadi jadi yang di Jawa pun itu juga bingung harus bagaimana ya. Nah, ketika teman-teman UIN bingung, saya justru bingung kenapa mereka bingung gitu kan ya. Sebenarnya persoalannya sudah jelas ya. Jadi kita itu sebenarnya ingin mendamaikan kembali pengetahuan kita sekarang ya, pengetahuan kita modern sekarang ini katakanlah dengan khasanah klasik kita, gitu loh. Bahwa sebenarnya kita itu dulu pernah punya bangunan ilmu pengetahuan yang sedemikian megahnya, gitu. Kita tahu bahwa metode ilmiah itu kan bukan Francis Bacon yang pertama ya dengan novum organonya, tetapi itu sudah jauh sebelumnya, sekian ratus tahun sebelumnya, 200 atau 300 sebelumnya, itu kan sudah ditulis oleh Ibnu Haisam, begitu loh ya. Nah, jadi bahkan kalau kemudian kita tengok ya gagasan-gagasan seperti Big Bang kalau di fisika, gitu ya, saya curiga jangan-jangan Jos Gamo itu terinspirasi oleh gagasan dari Abu Mansur Al-Halaj ya, tentang Hakikatul Muhammadiyah, begitu. Ya. Nah, sedangkan teori relativitas ya Einstein maupun Newton, relativitas klasik, jangan-jangan ini gagasan-gagasan dasarnya itu mendapat inspirasi dari Al-Kindi, begitu. Nah, jadi yang memang agak aneh, ya memang ini yang jadi persoalan, teman-teman yang ngajar di Fakultas Saintek, di UIN itu memang umumnya juga nggak bisa baca kitab, gitu ya. Sehingga kalau kemudian diminta untuk menyambungkan ke khasanah klasik kita, ya memang nggak bisa, karena memang latar belakangnya itu bukan dari dunia pesantren, begitu ya. Mereka sepenuhnya dari umum itu. Nah, mestinya memang kemudian ada proses yang menjembatani, ada proses penerjemahan, tapi yang menerjemahkan ini kemudian katakanlah didampingi oleh orang teman-teman yang umum tadi. Gitu. Nah, ini yang sampai hari ini belum dilakukan. Ya, belum dilakukan, dan ini yang harusnya dilakukan. Sebab kalau enggak ya muter-muter aja. Balik lagi muter-muter aja. Jadi kalau di level perguruan tinggi itu seperti itu. Ya. Itu. Ya. Nah, kalau silahkan terakhir, kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 4 menit kalau masih ada, paling tidak bahwa saya dan teman-teman ini Sensei, kami kan biasanya tadi lebih dominan bicara fikih, lebih banyak bicara kemudian kaidah-kaidah bahasa Arab, ya akhirnya waktu sebahagiannya itu atau bahkan semuanya habis hanya pada hal-hal di situ. Padahal agenda kita sebagai umat Islam tentu lebih banyak tadi, saya setuju sekali bahwa
kita lihat ramainya kendaraan kita di negara-negara Muslim, ya tidak hanya di Indonesia, justru kemudian bukan merek yang dibuat oleh para insinyur Muslim kita, justru dibuat oleh para insinyur di negara-negara lain. Kalau masih ada silahkan, tapi kalau tidak ada, demikian pertemuan kita yang sangat terbatas ini melalui aplikasi yang disiapkan oleh Google, ada Google Meet. Terima kasih banyak Sensei sudah bersedia bersama-sama dengan kita terus di akhir Ramadan. Kita sudah menunaikan salat tarawih yang terakhir dan insya Allah kita akan segera menyongsong Idul Fitri, dan berarti agenda kita setelah tadi saya kemukakan, kita intensif mengkaji ayat-ayat qauliyah, maka kemudian kita meneruskan dengan ayat-ayat kauniyah, dan ini lebih banyak, hampir 800 sebagaimana disampaikan oleh Sensei, berbanding dengan ayat-ayat fikih yang hanya sampai di 100. Terima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung. Terima kasih Sensei. Salam buat Rektor ITS. Saya jadi berpikir kalau boleh saya ikut Mustami atau mungkin jadi mahasiswa pendengar di jurusan fisika di ITS. Di YouTube saya itu ya, sekarang kan sudah 60 video itu. Coba di situ, karena saya di situ menjelaskan sepotong-sepotong yang sudah terintegrasi lah begitu ya. Jadi coba itu saya anjurkan lah itu. Oke, Sensei. Saya pelan-pelan itu justru lebih mudah kadang-kadang itu di video itu karena disertai dengan gambar-gambar. Iya, itu. Daripada jauh-jauh datang ke Surabaya. Ya, terima kasih lagi semuanya. Terima kasih Sensei. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Sama-sama.